Bayangin ada sebuah kota super mewah dengan jalan raya selebar lapangan bola, gedung-gedung tinggi, taman indah, bahkan mall yang kelihatan kayak bisa ngalahin Dubai, tapi anehnya kota ini sepi, sunyi, dan kosong. Kayak dunia habis kiamat. Dan ditinggalkan sama masyarakatnya. Nggak ada macet, nggak ada antrian, bahkan kalau jalan sendirian bisa berasa kayak pemilik kota. Enak sih, tapi kok agak serem ya. Gimana bisa ada kota megah, dibangun dengan miliaran dolar, tapi ditinggalin kayak rumah mantan? Apa sebenarnya yang bikin kota ini ada, tapi sekaligus nggak ada? Siapkan cemilan kamu, karena sebentar lagi kita akan menelusuri kota hantu di Cina. Biar nggak penasaran, mari kita bongkar apa sebenarnya kota misterius ini. Inilah dia, kota Ordos, di Mongolia Dalam, Cina. Dibangun dengan ambisi jadi kota masa depan untuk jutaan orang di sana. Kenapa pemerintah berani bikin kota sebesar itu? Ya karena daerah ini kaya banget sama batu bara dan energi. Pemerintah lokal pengen nunjukin kalau mereka bisa jadi simbol kekuatan dan kebangkitan ekonomi Cina yang baru. Makanya, miliaran dolar digelontorkan untuk proyek ini. Dan hasilnya, mall megah, stadion gede, museum super modern, sampai apartemen mewah berdiri cepat. Bahkan ada teater besar yang kelihatan lebih cocok buat konser internasional ketimbang dipakai warga lokal. Kedengarannya kayak cerita sukses kan? Tapi kenyataannya, Ordos malah dijuluki kota hantu paling mewah di dunia. Jadi, sebenarnya apa yang bikin orang gak betah tinggal di kota secantik Ordos ini? Tapi tunggu dulu, kalau kita zoom ke kehidupan sehari-hari, pemandangannya bikin merinding. Ordos punya kapasitas buat 1 juta orang. Tapi yang beneran tinggal, paling cuma puluhan ribu. Dan itu pun masyarakatnya sering berpindah-pindah. Bayangin aja, jalan 6 lajur yang biasanya macet di kota lain, di sini kosong melompong. Mall yang isinya brand terkenal lebih sering kedatangan angin gurun daripada pembeli yang asli. Bahkan, rumah mewah bernilai miliaran rupiah banyak yang gak berpenghuni di sini. Hasilnya, Ordos sering disebut Disneyland tanpa pengunjung alias ghost town. Kalau infrastrukturnya udah ada, kenapa orang masih enggan tinggal di sana? Apa masalahnya ada di lokasi? Atau justru di gaya hidup masyarakat Cina itu sendiri? Karena ternyata masalahnya bukan sekedar kota kosong, tapi juga siapa yang mau isi kota itu. Jawabannya benar-benar sangat kompleks. Pertama, lokasinya jauh dari pusat bisnis utama di Cina. Orang lebih pilih tinggal di Beijing, Shanghai, atau Guangzhou, yang udah jelas rame dan ada peluang kerjanya. Kedua, harga properti di Ordos awalnya kelewat mahal. Jadi walaupun gedungnya ada, yang bisa beli cuma investor kaya aja, dan bukan buat rakyat biasa. Gedung-gedung mewah itu lebih banyak dibeli buat spekulasi, bukan buat ditinggalin. Dan ketiga, mindset orang juga sangat berperan. Buat apa tinggal di kota mewah tapi sepi? Orang-orang lebih suka hidup di kota yang ramai walaupun macet, daripada jadi raja tanpa rakyat. Jadi, pembangunan besar-besaran ini kayak pesta tanpa tamu undangan. Pertanyaannya, apakah Ordos bakal selamanya kosong atau ada kemungkinan bangkit lagi? Kabar baiknya, Ordos nggak sepenuhnya ditinggalin. Tapi kabar buruknya, nggak juga segemerlap impiannya dulu. Beberapa tahun belakangan, ada usaha untuk mengisi kota dengan penduduk baru, termasuk migrasi dari masyarakat desa sekitar. Ada juga bisnis kecil yang udah mulai beroperasi. Tapi jangan keburu seneng dulu, masalah dasarnya masih ada. Ekonomi yang nggak stabil, lokasinya jauh, dan gaya hidup urban Cina tetap terpusat di kota besar. Jadi meskipun ada tanda-tanda kehidupan, Ordos masih sering disebut sebagai contoh mega proyek gagal. Kota yang terlalu cepat dibangun, tapi lupa mikirin apakah orang beneran mau tinggal di sana. Nah, kalau dipikir-pikir, Ordos bisa jadi pelajaran bahwa uang dan bangunan doang nggak cukup bikin sebuah kota bisa hidup. Jadi menurut kamu, Ordos ini bakal jadi kota masa depan yang terlambat? Atau bakal selamanya jadi kota hantu paling mewah di dunia? Cerita tentang ambisi besar yang akhirnya berbalik jadi ironi.
Ordos adalah contoh nyata bagaimana ambisi besar bisa berubah jadi pelajaran berharga. Kota megah, jalan lebar, gedung indah tapi isinya kosong. Mungkin di mata sebagian orang, ini bisa aja surga. Nggak ada macet, nggak ada tetangga reseh, dan parkiran selalu tersedia. Tapi buat kehidupan nyata, nggak semudah itu. Nah, apa yang bisa kita pelajari untuk Indonesia? Pembangunan itu penting, tapi jangan cuma mikirin gedung dan infrastruktur fisik. Yang nggak kalah penting adalah siapa yang akan mengisi di sana dan bagaimana masyarakat bisa hidup, kerja, dan berkembang. Kalau kita bikin kota atau proyek besar cuma demi gengsi, tanpa mikirin kebutuhan nyata rakyat, bisa-bisa ujungnya sama aja kayak Ordos. Indah di luar, tapi kosong di dalam. Nah, gimana menurutmu? Kalau punya kesempatan jalan ke Ordos, apa kamu bakal merasa ini kota impian yang sepi tapi damai? Atau justru kota kosong yang bikin merinding? Tulis pendapatmu di kolom komentar ya, karena kita pengen tahu cara pandang kamu. Kalau kamu percaya, kalau pembangunan sejati itu bukan cuma soal infrastruktur, tapi juga soal kehidupan manusia di dalamnya. Jangan lupa, tekan tombol like dan subscribe channel ini. Karena di sini kita nggak cuma bahas kota-kota unik di dunia, tapi juga ngulik fakta dan teknologi yang ada saat ini. Gas terus yuk, mari jelajahi dunia bareng kita. Sampai ketemu di video berikutnya.